Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita lanjutkan untuk pembuatan evaluasi materi. Jadi supaya siswa bisa latihan soal setelah membaca materi, kita buat evaluasi sekalian dalam media pembelajaran kita. Jangan lupa untuk menambahkan hotspot pada area baca. Kemudian kita rename hotspotnya dengan baca evaluasi biar berbeda dengan yang materi tadi. Sudah, kita klik lagi di bagian evaluasi, yaitu poin baca di sini, baca ya. Kemudian kita tambahkan trigger. Kita akan menuju ke scene jump to scene, scene-nya scene evaluasi. Objeknya apa? Yaitu baca evaluasi. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, ketika triggernya sudah kita buat, kita ke scene evaluasi di sini. Oke, kita buat opening dulu untuk memulai evaluasinya. Oh, sorry, kita tambahkan background dulu. Misalnya kita pakai ini ya. Close, kemudian kita kasih keterangan dengan text box evaluasi materi. Kita sesuaikan fontnya. Kelihatan nggak ya? Evaluasi materi. Oke. Kemudian jika kita ingin menambahkan button untuk menuju evaluasi, bisa kita tambahkan insert picture, kemudian kita tambahkan button untuk menuju evaluasi. Di sini ada beberapa icon yang bisa kita gunakan. Bisa download di flat icon ya, untuk icon-iconnya yang akan kita gunakan. Ya, kita gunakan ini. Kita kecilkan. Nah, nanti ketika siswa klik ini bisa memulai evaluasinya. Jangan lupa untuk menambahkan triggernya. Klik di sini, klik, kemudian kita tambahkan trigger. Jump to slide. Next slide, halaman berikutnya ya. When user click picture number 1. Oke. Kemudian pada bagian bawah sini, pojok kanan bawah, logo option, ini kita hilangkan dulu semua. Oke, kemudian kita akan mulai membuat soal evaluasinya, di mana akan ada 4 jenis soal yang akan kita buat gitu. Kita mulai dengan persiapan dulu, jangan lupa untuk
mempersiapkan soal yang akan kita gunakan untuk membuat evaluasi gitu. Jadi disiapkan dulu sebelumnya. Baik, untuk evaluasinya kita mulai dengan soal pilihan ganda. Caranya bagaimana? Dengan cara klik new slide, kemudian kita pilih graded question. Ini ada beberapa jenis soal. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda, maka kita pilih multiple choice. Kemudian kita double klik saja. Nah, seperti ini nanti tampilannya untuk soal pilihan ganda. Di sini ada halaman untuk mengedit atau membuat soal, dan slide view di sini digunakan untuk melihat tampilan soalnya setelah kita buat. Jadi kita pilih form view dulu, kita tulis soalnya dulu, kita bisa ambil dari file yang kita punya. Kita ambil filenya dulu ya. Misalnya soal nomor 1 ini ya. Ini kita kopikan, kemudian kita taruh di sini, enter the question, pertanyaannya. Nomornya kita hilangkan. Kemudian pada bagian bawah sini, ini adalah jawaban, pilihan jawaban dari pertanyaan yang di atas. Ada integrasi sosial. Kita tuliskan jawabannya. Setelah kita menulis pilihan jawabannya, jangan lupa untuk mencentang di sini pilihan jawaban yang benar dari pertanyaan ini. Kita centang di sini, yaitu jawabannya adalah perubahan sosial. Kemudian karena kita hanya akan buat 4 soal, di sini kita akan memberikan poin pada masing-masing soal. Jadi supaya nanti hasilnya bulat 100, kita beri poin 25 jika jawabannya benar. Nah, kita lihat ke bagian atas ini. Di sini ada feedbacknya. Kita tidak kasih feedback, jadi kita ganti dengan noun. Kemudian jawabannya diacak iya. Kemudian skornya by question, jadi tiap pertanyaan mendapat skor dan dia hanya bisa mengulang 1 kali saja karena ini evaluasi. 1 kali menjawab gitu ya. Kita lihat di slide view, ternyata di slide view tampilannya masih berantakan seperti ini. A, B, C, D harusnya sampai E ya, tapi ternyata cuman sampai D aja. Maka kita kecilkan di sini fontnya. Kita kecilkan 16 saja. Kemudian ini kita geser ke atas. Supaya semuanya lebih terlihat. Nah, opsinya terlihat semua. Gitu. Kalau ingin menambahkan background juga bisa. Kita klik di luar text box-nya ini ya. Klik kanan, format background. Kemudian misalnya kita coba yang lain.
ternyata kurang cocok ya. Jadi saya akan tetap mengambil background yang sudah saya download saja, yang polos. Nah, pakai ini lagi aja. Open dan close. Sudah. Jadi ini adalah bentuk soal pada pilihan ganda. Selanjutnya soal yang kedua adalah true or false gitu. Jadi beda jenis soal lagi ya. Caranya kita klik home, kemudian sama new slide, graded question, tapi kita pilih yang true or false. Klik di sini. Ini lembar soalnya. Kemudian pertanyaannya misalnya kita buat sama, misalnya ya, ini hanya contoh saja. Kita kopikan proses tersebut menggunakan perubahan budaya. Jawabannya true or false. Jadi jawabannya ini adalah salah. Kita pilih jawaban yang paling benar adalah salah. Jadi kita klik di sini. Jangan lupa poinnya kita ganti dengan 25 sesuai dengan kebutuhan, karena kita hanya akan menggunakan 4 soal di sini. Jadi poinnya nanti saya buat 25. Kalau misalnya nanti 10 soal, maka per poinnya kita buat 10. Feedbacknya jangan lupa kita noun, skornya by question, kemudian slide view-nya sudah kita buat seperti ini, udah sesuai ya. Kemudian kalau mau ganti background, kita format background, kita pilih wallpapernya yang sama. Oke, seperti itu nanti untuk true or false, soal jenis true or false. Kemudian jenis soal yang ketiga bisa kita menggunakan jenis soal fill in the blank atau mengisi jawaban, tapi ini cenderung untuk jawaban yang singkat saja. Caranya sama, new slide, graded question, kemudian fill in the blank. Nah, ini tampilan untuk pembuatan soalnya masih akan menggunakan soal yang sama saya, karena soalnya udah ada, cuman kalau harus mencari-cari soal lagi takut habis waktu ya. Jadi kita pakai soal yang sama saja karena hanya untuk contoh. Nah, ini soalnya, kemudian ini jawaban yang bisa diterima oleh sistem. Jadi kita akan menuliskan beberapa opsi jawaban, opsi penulisan jawaban, bukan opsi jawaban, opsi penulisan jawaban, sehingga ada beberapa jenis penulisan yang nanti apabila siswa menjawab itu dapat diterima oleh sistem. Contohnya seperti ini. Misalnya kita pakai sosial sesuai dengan huruf besar di awal pada masing-masing kata ya. Kemudian kita buat huruf besar semua. Selanjutnya huruf kecil semua. Misalnya jawabannya kita buat dengan opsi ini ya. Ini beberapa opsi jawaban, ini tidak perlu dicentang. Kemudian poinnya 25. Kemudian feedbacknya tidak usah. Ini by question masih tetap sama. Nah ini, jadi ini tampilannya. Tampilan soalnya nanti di tempat anak-anak. Ini
kita kasih background. Seperti itu untuk fill in the blank. Terakhir ada soal untuk matching drag and drop, jadi kayak menggabungkan jawaban yang benar antara kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan. Selanjutnya kita mulai lagi dengan new slide, graded question, dan juga matching drag and drop. Nih. Gitu. Jadi ini ada soal, kemudian ada jawaban dan juga pernyataan. Kita buat soalnya dulu. Misalnya kita buat soal faktor mendorong dari internal dengan baru internal. Jadi ini sudah merupakan opsi dan juga jawaban ya. Jadi nanti oleh sistem akan diacak, tapi ini adalah pilihan dan juga jawaban yang benar seperti itu. Ini non by equation, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal digeser-geser gitu aja yang jawaban sesuai seperti itu. Nah, itu tadi udah ada 4 jenis soal yang kita buat. Kemudian nanti selanjutnya kita akan menuju ke halaman hasil. Oh, ini kita belum buat backgroundnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat halaman hasil. Kita klik new slide, kemudian kita pilih result, graded result slide, graded result slide. Kita pilih yang ini. Nah, di sini ada 4 soalnya, kita centang semua ya. Kemudian passing score-nya berapa? Kita tentukan di sini, misalnya passing score-nya 70 gitu ya. And kuis waktunya akan selesai, kuis ini akan selesai dikerjakan dalam waktu berapa menit. Misalnya kita buat 10 menit. Mulai menghitung waktunya dari pertanyaan yang pertama. Format penghitungan waktunya gimana? Kita akan menghitung mundur saja. Jadi kita pilih remaining di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilan hasilnya seperti ini. Kita ganti dengan bahasa Indonesia ya. Ini hasilnya. Ganti dengan nilainya, kemudian passing score-nya. Ini kita buat misalnya KKM gitu ya. Hasilnya nah, di sini kan siswa bisa ada tinjau kuis di sini ya. Kita tidak perlu melakukan tinjau kuis, tapi kita akan memberikan tombol untuk siswa apabila belum mencapai KKM, belum mencapai hasil yang baik ataupun di atas KKM, maka siswa bisa mengulang tesnya lagi. Seperti itu. Caranya bagaimana?
dengan cara pilih desain di sini, kemudian kita pilih retry button, ulang ini ya, ini kita pilih, kita drag di sini, ulangi kuis gitu. Nah, untuk tinjau kuisnya kita hapus, ulangi kuisnya kita taruh di sini biar siswa bisa melakukan remedial gitu. Nah, di sini ada layer, nanti misalnya siswa lulus atau tidak ini ditampilkan di sini. Nah, ada ini. Nah, ini juga bisa nanti hasilnya di sini seperti itu. Itu layernya. Kemudian kalau kita mau ganti backgroundnya, dengan gambar yang lain misalnya, bisa gitu. Nah, gitu ya. Misalnya kita akan coba preview di scene. Kita klik di sini untuk memulai. Ya, ini waktunya udah mulai jalan ya dari pertanyaan yang pertama. Ini kita jawab soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Kemudian ini kita pilih jawaban yang sesuai, kemudian kita kirim. Nah, jadi seperti ini tampilan hasil evaluasinya ketika siswa menjawab benar semua, nilainya 100, KKM-nya 70, hasilnya selamat, kamu berhasil lolos gitu, berhasil mengerjakan evaluasi dengan capai nilai KKM gitu. Tapi kalau misalnya dia mau ulangi lagi, bisa diulangi lagi. Misalnya kita buat salah gitu ya, nggak mencapai KKM gitu ya misalnya, nanti tampilannya akan berbeda tentu. Nah, nih belum berhasil, jadi you did not pass, jadi kamu belum lulus gitu. Atau mungkin nanti kita bisa ganti keterangannya di sini. Ini bisa kita ganti, selamat kamu lulus, maaf kamu belum lulus gitu. Itu bisa kita sesuaikan dengan cara menggantinya gitu ya. Baik, itu untuk yang evaluasi. Terakhir kita ke referensi. Referensi kita klik menu di sini, jangan lupa untuk menambahkan hotspot supaya bisa ngelink ke halaman referensi. Ini kita ganti dengan baca referensi. Selanjutnya kita berikan trigger jump to scene ke halaman referensi. When user klik, baca referensi dan OK. Kita ke halaman referensi. Kita beri background dulu supaya terlihat lebih menarik. Kita pakai ini aja ya. Kemudian kita di sini bisa menambahkan referensi sumber belajar. Nanti terserah teman-teman mau tambahkan referensi apa yang menjadi acuan teman-teman dalam membuat materi ataupun media pembelajaran. Terutama, mohon maaf,
referensi dalam membuat materi pembelajaran seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sini. Baik, untuk melihat preview secara keseluruhan nanti teman-teman bisa menggunakan entire project untuk melihat secara keseluruhan hasil kerjanya, dan apabila sudah selesai semua media yang dikerjakan, maka teman-teman bisa mempublish hasil kerjanya dengan cara klik file, kemudian publish. Ini kita menggunakan web ya, kita tampilkan di web, nanti filenya bisa dibuka baik menggunakan browser Chrome, media Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Yang penting itu browser. Titelnya misalnya kita buat materinya perubahan sosial. Ini filenya ada di C, disimpan di sini, kemudian kita klik publish. Ini kita menunggu proses dia mempublish hasil kerja kita dengan membuat media pembelajaran articulate storyline, tentunya dengan harapan apa yang sudah kita buat ini bisa menjadikan kita lebih meningkatkan kompetensi kita. Selanjutnya supaya siswa lebih tertarik juga untuk belajar, ada inovasi dan juga pembaharuan dalam proses pembelajaran kita. Tentunya harapannya juga hasil belajar siswa itu juga lebih meningkat, seperti itu ya. Nah, ini sudah. Kemudian view projectnya di sini ya sudah berhasil terpublish. Kita klik open untuk melihat di mana filenya. Nah, ini dia, ini filenya, hasil kerja kita. Untuk melihat hasil kerjanya, kita klik di sini, di story. Seperti ini. Kemudian, nah ini yang ditampilkan ke siswa nanti. Ini mulai. Sorry.